Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahiman ya Allah yakum. Alhamdulillah, kita sampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas keesaannya dan keagungannya, juga atas limpahan nikmat yang Dia sampaikan kepada kita sekalian yang tak terhingga. Semoga dengan ini kita mendapatkan ridha-Nya sebagaimana Dia janjikan dalam firman-Nya, in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur maka Allah akan ridha pada kalian. Salat dan salam juga kita sampaikan kepada teladan kita dan pemimpin kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih fi Fiqhil Kitab wa Sunnah yang tulis oleh Fadil Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizallahu taala, masih bersama Babul Janaiz, bab tentang masalah jenazah dan yang terkait dengannya. Masih bersama poin yang ketiga, yaitu ma yuhramu ala aqaribil mayyit. Apa yang diharamkan untuk dilakukan oleh keluarga mayit. Yang pertama, kita ulas kembali an-niyahatu, kata beliau, yaitu melakukan niyahah. Niyahah adalah istilah untuk perbuatan ahli mayit terkait dengan kesedihan yang dia ungkapkan dengan sikap yang tidak diridhai oleh Islam. Beliau katakan di sini an-niyahatu wa hiya raf'u sauti bil bukai 'alal mayyit 'ala sabilin nauh, yaitu mengangkat suara dengan tangisan atau meratapi mayit dari sisi nauh. Nauh yaitu menunjukkan akan ketidakridhaan, tidak menerima kematian atau musibah atau takdir. Berkatakan waqad naha syari'u anha, dan syariat telah melarang masalah ini, li'annaha tuhayyijul ahzan wala taskutuha, li'anna tuhayyijul ahzana wala tuskituha, karena niyaha dapat menambah kesedihan dan tidak memadamkannya. Walima fiha min tasakhutin min qada'illahi wa qadarih, karena dalam niyaha yaitu meratap terkandung makna ketidakridhaan kepada takdir Allah, wa'tiradun alaih, dan menolak takdir tersebut, wala tarfa'u ma nazala min musibatin, dan tidak bisa menghentikan musibah yang menimpa, wali annaha min amalil jahiliyah, karena niyahah termasuk amal jahiliyah, wa yu'adzabul mayyitu bisababiha, dan dengan sebab niyahah ahli mayyit ini, mayit diazab oleh Allah di kuburannya. Ini beberapa perkara yang beliau sebutkan tentang niyahah, setelah menyebutkan apa itu niyahah dan akibat buruk yang diterima oleh yang melakukannya dan oleh mayit. Sebagaimana kita pahami bahwa penulis ketika menyebutkan masalah ini, beliau sebutkan dulu unsur-unsur dari dalil yang dijumpai oleh beliau tentang masalah ini sebagai ringkasan. Kemudian baru beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Yang pertama kata beliau, an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabiyya SAW qala. Hadisnya dari Abi Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perbuatan. Yang 4 perbuatan ini melekat dengan umatku, kata beliau. Umat yaitu
orang-orang yang hidup setelah beliau diutus sampai akhir zaman. Ada 4 perkara yang melekat dengan pribadi umatku. Namun perkara-perkara ini termasuk urusan jahiliyah yang umatku tidak meninggalkannya, artinya melaksanakannya. Apa itu amrul jahiliyah? Kata sebagian ulama, setiap perbuatan yang digandengkan dengan kata jahiliyah, ya, disandarkan kepada jahiliyah, maknanya adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan syariah. Maka hukumnya dosa besar. Jadi perbuatan ini dilakukan oleh umat beliau dan yang melakukannya berarti telah melakukan perbuatan dosa besar. Oleh karena kalau kita sudah mengetahui, maka wajib meninggalkannya karena dosa besar. Dan dosa besar maknanya kata Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah setiap dosa yang dilarang oleh syariat, yang diancam dengan azab di akhirat atau hukuman di dunia atau laknat. Itu dosa besar. Setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat, yang diancam dengan azab di akhirat atau hukuman di dunia atau laknat. Beliau katakan al-fakhru fil ahsab, berbangga dengan hisab, yaitu harta yang dimiliki. Maka harta yang kita miliki jangan dijadikan sebagai bahan untuk berbangga. Ini sifat jahiliyah. Maknanya perbuatan ini masuk dosa besar. Kemudian wa ta'nu fil ansab, dan mencela nasab. Apa itu nasab? Itu keturunan ke atas. Ayah, kakek, dan seterusnya. Apakah itu kabilah, atau suku, atau marga. Misal mengatakan, oh marga fulan, itu marga penjahat. Nah, tidak boleh. Oh keturunan fulan, ini keturunan buruk. Tidak boleh. Mencela. Wal istisqa bin nujum, dan menyandarkan hujan kepada bintang-bintang. Orang Arab jahiliyah dahulu, zaman mereka hujan itu setahun tidak banyak. Dan di langit itu ada tempat-tempat berdiamnya bulan. Seperti sekarang ini kita lihat bulan di sudut tertentu di langit. Nah, tempat diamnya bulan ini ada 28. Ada 28. Kemudian dia di 29-nya menjelang hilang. Lalu muncul lagi di tempat yang pertama tanggal 1. Maka orang Arab jahiliyah dulu, apabila muncul satu bintang di tempat bulan tertentu, nah ini tidak disebutkan. Jadi setiap tempatnya bulan ini ada bintang. Jadi kalau bintang ini keluar misalkan, mereka sebut namanya, pasti turun hujan. Atau hujan ini turun karena adanya bintang itu. Maka menyandarkan hujan kepada bintang karena munculnya bintang, maka ini termasuk perbuatan jahiliyah. Tidak boleh. Kemudian yang keempat, wan niyahatu, dan niyahah. Niyahah tadi sudah disebutkan oleh penulis Hafidz Ta'ala, meninggikan suara karena musibah kematian, menunjukkan ketidakridhaan akan musibah tersebut. Ini niyahah, yaitu kesedihan yang melampaui batas. Nah, 4 perkara ini wajib dihindari dan termasuk dosa besar. Waqal, beliau juga katakan, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarabin. Wanita yang ketika hidupnya pernah niyahah,
Ini kata sebagian ulama, memang niyaha ini kebiasaan wanita zaman dulu. Bahkan sampai akhir zaman. Walaupun ada laki-laki yang mengikuti, maka hukumnya dimasukkan. Lebih buruk lagi. Orang yang melakukan niyaha, pernah niyaha, meratap, ketika ada keluarganya meninggal dunia, dan dia belum benar bertobat sebelum matinya, maka dibangkitkan pada hari kiamat nanti dan diberi celana dari aspal cair yang panas dan diberi baju rompi dari penyakit gatal. Terbayang tidak? Ini jenis azabnya di akhirat. Ini sebagai gambaran. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita belum tahu apakah kita pernah melakukan dosa besar sebelum ini yang dianggap biasa atau lumrah, maka segera bertobat kepada Allah. Contohnya niyaha ini. Kalau ada yang pernah niyaha, pernah melakukannya, belum bertobat, maka ini ancamannya. Sehingga harus ditinggalkan. Dikatakan qala al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan bab qaulin Nabi SAW yu'adzabul mayyit bi ba'di bukai ahlihi alaih. Kata beliau, Nabi SAW bersabda dan jadikan judul bab, diazabnya mayit dengan sebagian tangisan keluarganya kepadanya. Tangisan yaitu niyahah. Namun hadis semacam ini dibantah oleh sebagian orang-orang yang tidak paham tentang maksud dari dalil. Kemudian membenturkan antara hadis-hadis Nabi SAW dengan sebagian ayat Al-Quran. Mereka membawakan firman Allah Jalla wa'ala yang sebutkan berulang di surat Al-An'am, di surat Fatir, di surat An-Najm, dan yang lainnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Ayat lain surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah setiap orang melainkan menanggung apa yang dia perbuat. Betul. Ini kekhususan dari Allah Jalla wa'ala, dan Nabi SAW kemudian menjelaskan ada satu perbuatan yang mayit pun menanggung akibat buruk dari perbuatan keluarganya. Khusus keluarganya, bukan orang lain. Dan ayat Quran bisa dikhususkan oleh hadis yang sahih. Sebagaimana tentang pahala, Nabi kita juga bersabda SAW, idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath. Anak Adam jika sudah mati terputus dari amalnya untuk menambah pahalanya di akhirat setelah kematiannya kecuali dari 3 perkara. 3 ini yang beramal orang lain, tapi dia tetap mendapatkan pahala. Maka kalau ini berlaku, itu juga berlaku, kan hadisnya semuanya ada dan sahih. Jadi ini dikhususkan oleh hadis yang mulia ini. Tidak sembarang orang, khusus hanya keluarganya. Makanya waspada. Lalu katakan, idza kana nauhu min sunnatihi. Apabila meratap itu termasuk sunnah beliau, itu diajarkan, dibolehkan. Liqaulillahi ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Wa qala Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban akan orang-orang yang dipimpin olehnya. Fa idza lam yakun min sunnatihi, dan jika bukan dari sunnahnya, yaitu ajaran beliau, bahwa kama qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka seperti yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Maksudnya adalah seandainya niyaha dibolehkan, maka Nabi SAW tidak akan menyebutkan sabda beliau mayit diazab oleh atau sebab niyaha keluarganya. Tetapi yang berlaku adalah ayat yang bukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wala taziru waziratu wizra ukhra.
Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Ini maksud beliau. Jadi saya sebutkan tadi, hadis tadi mengkhususkan maksud dari ayat ini. Betul, ayat berlaku secara umum begitu. Tapi dikhususkan oleh hadis ini. Perbuatan tertentu kepada orang-orang tertentu. Dan pembahasan masalah ayat dikhususkan oleh hadis, atau ayat dikhususkan oleh ayat yang lain, hadis dikhususkan oleh hadis yang lain. Nah, ini pembahasannya ada dalam ilmu namanya usul fikih. Baik, ini sekedar gambaran saja. Yang kedua kata beliau yang dilarang adalah darbul khadud, wa syaqqul juyub, wa halqus sya'ri aw nashrihi. Termasuk yang dilarang ketika mendapat musibah kematian adalah mukul-mukul pipi. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah dahulu. Jadi pipi sendiri pukul-pukul. Wa syaqqul juyub, dan merobek baju, ditarik kerah bajunya, dirobek, atau kantong bajunya dirobek. Wa halqus sya'r, atau malah menggundul kepala. Bagi laki-laki menggundul kepala boleh. Tapi kalau kemudian dengan sebab kematian tidak boleh. Apalagi perempuan. Ini sebagian perbuatan kaum jahiliyah dahulu, perempuan kalau mendapatkan keluarganya dan meninggal dunia, orang yang dia sayangi, dia niyaha, lalu di antara mereka menggundul kepala mereka. Au nasyrihi, atau kebalikannya. Tidak digundul tapi dilepas ikatan rambutnya sehingga rambutnya awut-awutan. Perempuan rambutnya panjang, awut-awutan, menunjukkan dia tidak ridha dengan kejadian musibah kematian yang menimpa keluarganya. Lalu beliau kan beberapa hadis di sini. Yang pertama kata beliau, An Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi SAW, laisa minna man latamal khadud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Laisa minna, bukan golongan kami. Lafaz hadis laisa minna atau la yu'minu, atau faqad kafar, atau faqad asyrak. Ada 4 ya. La yu'minu, kemudian faqad kafar, faqad asyrak. Dan satunya apa tadi? Laisa minna. Ini bukan berarti pelakunya keluar dari Islam, bukan. Dan yang demikian ini pemahaman orang-orang Khawarij. Mereka mengatakan kalau ada hadis menyebutkan lafaz seperti itu, berarti pelakunya telah kafir, keliru. Tetapi menunjukkan bahwa perbuatan itu menyisihi sunnah dan diancam dengan azab, menunjukkan cacat dalam iman. Perkataan laisa minna, bukan golongan kami. Atau maknanya juga bisa tidak sempurna iman seseorang. Yaitu bagi yang menampar pipinya sendiri ketika terkena musibah. Musibah kematian. Merobek kantong baju atau kerah baju. Dan mengucapkan seruan-seruan jahiliyah, itu meratap. Wah ayah, kenapa engkau meninggalkan kami? Nanti bagaimana kami, masa depan kami? Nah. Allah, kenapa engkau tidak adil? Macam-macam. Bahasa meratap. Hadis yang kedua dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW bari'a minas saliqah wal haliqah wa syaqqah. Kata Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW berlepas diri. Berlepas diri artinya orang itu tidak mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Pelakunya jauh dari Nabi SAW. Yang pertama, as-saliqah. As-saliqah yaitu wanita yang meratap, meninggikan suaranya, teriak-teriak ketika ditimpa musibah. Wal haliqah, yang mencukur rambutnya, menggundur rambutnya ketika terkena musibah. Musibah kematian maksudnya. Wasyaqqah, yang merobek bajunya. Nah, ini 3 perkara. Manapun yang melakukannya, maka dia
dihalangi dari syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kata beliau, Animratin minal mubayyi'at. Hadis ini dari seorang wanita yang mengambil baiat kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, kana fima akhadha alaina Rasulullah SAW fil ma'rufil ladzi akhadha alaina an la na'siyahu fihi wa an la nakhmisha wajhan wa la nad'u wailan wa la nashukka jaiban wa an la nansura sya'ran. Jadi Nabi SAW ketika beliau diutus mengambil baiat kepada manusia, menunjukkan pertama masuk Islam, yang kedua mau taat kepada Nabi SAW. Ini baiatnya. Adapun sekarang apabila ada non-muslim masuk Islam, maka dia cukup bersyahadat sebagai seorang muslim, dan baiat itu diberikan kepada pemimpin negeri. Beliau katakan, yang diambil dari Nabi SAW kepada kami dalam hal kebaikan adalah pertama, agar kita tidak bermaksiat kepadanya. Maksiat yaitu melanggar kesepakatan dengan meninggalkan perintah atau melakukan melanggar larangan. An la nakhmisha wajhan, tidak mukul wajah kami. Wala nad'u wailan, tidak menyeru dengan wail, itu meratap dengan ucapan mencaci maki, mencela. Wala nasyukka jaiban, tidak merobek kerah baju atau kantong baju kami. Wa an la nansyura sya'ran, dan tidak membiarkan rambut kami tergerai. Ini semua saat terjadi musibah kematian. Wa fi ma'na nashra sya'ar aidan tarku ba'd rijal li syu'urin lihahum. Dan di antara bentuk makna membiarkan membiarkan rambut tergerai tanpa disisir, tanpa dirapihkan, ini untuk perempuan, juga yang dilakukan sebagian laki-laki, ya, yaitu membiarkan rambut jenggotnya berantakan, ada yang ke depan, ada yang ke samping, ya, tidak dirapihkan. Dirapihkan, disisir, diberi minyak, dipelihara seperti rambut kita sendiri. Jangan biarkan yang punya jenggot itu aut-autan. Kemudian wa'fauha ayyaman qalilah hazanan ala mayyitihim, dan membiarkannya beberapa hari berlalu karena sedih terhadap mayit mereka. Jadi kalau perempuan rambutnya, kalau laki-laki pada jenggotnya. Fa idza madat adau ila halqiha, dan jika berlalu maka malah mencukur jenggotnya. Ini tidak dibenarkan kata beliau. Ini yang kedua dari perkara yang dilarang. Yang ketiga kata beliau, an-na'yu. Yang dilarang ketika terjadi musibah kematian pada kita. Maksudnya musibah kematian itu keluarga kita yang meninggal dunia. Maka pun dilarang melakukan an-na'yu. Apa itu an-na'yu? Dikatakan wahwal ikhbaru bil maut, yaitu menyebarkan berita kematian. Wa idza'atu khabari 'ala tariqatil jahiliyah, dan menyebarkan berita kematiannya sesuai dengan metode yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Wa dzalika bi dzikri ma'athiril mayyit wa mafakhirihi, itu dengan menyebutkan jasa-jasa mayit, berbangga dengan kedudukannya, kebaikannya, wasya fil aswaqi wasyawari',
lalu mengeraskan suara di pasar-pasar, di jalan-jalan, di atas mimbar, dan sebagainya. Tapi apabila kata sebagian ulama, menyebarkan berita itu untuk memberitahu akan kematian mayit dan ingin menyolatkan, mengantarkan ke kuburan, boleh. Tapi dengan tidak menyebutkan kesedihan yang berlarut, jasa-jasa yang sudah dilakukan, seperti yang sering kita dapatkan di televisi, di surat kabar, di berita-berita telah meninggal dunia Fulan bin Fulan, seorang yang sangat berjasa bagi masyarakat kota Fulan karena dia begini. Nah, itu masuk an-na'yu. Jadi kalau disebutkan berita kematian cukup kematian. Nah, ini yang tidak diperkenankan. Boleh menyebarkan berita berantai di media sosial telah meninggal dunia fulan dan fulan, bagi yang ingin menyolatkan, mengantarkan jenazahnya ke kuburan, silahkan. Bagi yang punya sangkutan, hutang piutang, silahkan datang. Jadi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan mayit, bukan untuk menyebutkan nama baik dan sebagainya dari mayit, tidak. Ya. Kemudian beliau katakan, warafu riwayat as-sud al-ibsil malabis allati taddu ala dzalik, termasuk dalamnya kata beliau kebiasaan orang-orang yang berlangsung sekarang ini apabila berkabung maka memakai pakaian serba hitam. Serba hitam, sengaja. Makanya masuk dalam kategori an-na'yu. Wa qad thabata an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, kata beliau hadisnya datang dengan pasti dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma annahu kana idza mata lahul mayyit, bahwa apabila terjadi kematian seorang mayit, beliau mengatakan la tu'dzinu bihi ahadan. La tu'adzinu bi ahadan, jangan kalian beritakan seorang pun. Inni akhafu an yakuna na'yan, aku khawatir ini termasuk dalam na'yu yang dilarang oleh Nabi SAW. Inni sami'tu Rasulullah SAW yanha 'anil na'yi, karena beliau SAW melarang umatnya dari melakukan an-na'yu. Nah ini, jadi jangan diberitakan, menyebar. Qala al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari untuk menyebutkan babur rajul yan'a ila ahlil mayyit bi nafsihi. Bab seseorang menyampaikan berita kematian kepada keluarga mayit secara langsung. Ini yang dianjurkan. Lalu disebutkan hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu na'an Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi kharaja ilal musalla fasaffa bihim wa kabbar arba'an. Bahwa Rasulullah SAW pernah mendapatkan berita kematian Raja Najasyi. Najasyi Raja Habasyah. Habasyah negeri Nasrani. Dan beliau ketika mendapatkan beberapa sahabat yang hijrah ke Habasyah, lalu dibacakan surat Maryam kepada beliau oleh sepupu Nabi SAW Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau beriman, namun menyembunyikan imannya dari kaumnya dan tidak ada yang tahu. Ketika beliau wafat, malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan berita itu kepada Nabi SAW agar menyolatinya. Islamnya diakui oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika berita itu sampai, Nabi SAW menyampaikan sendiri kepada para sahabatnya agar mereka membentuk shaf. Ya, beliau pergi ke musala, membentuk shaf para sahabatnya, lalu bertakbir 4 kali salat jenazah. Ini disebut dengan salat ghaib. Salat ghaib atas jenazah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Namun sebagian mengacu pada hadis yang mulia ini bahwa jenazah seorang muslim yang meninggal dunia
dan belum ada seorang pun yang menyolatinya, maka dianjurkan bagi muslimin dimanapun yang mengetahui kematiannya, maka untuk mensolatkannya secara gaib. Gaib yaitu tidak di depan, tidak hadir di depannya. Ini pendapat sebagian ulama hadis. Adapun pendapat yang beredar di kalangan ulama fikih seperti mazhab Syafi'i tempat kita dan juga mazhab Hambali, maka salat gaib boleh walaupun sudah disolatkan oleh orang lain. Kita lanjutkan. Fassafa bim wa kabbar arba'an, maka beliau membentuk saf para sahabatnya lalu takbir 4 kali. Salat gaib untuk jenazah Raja Najasyi rahimahullah taala. Najasyi beriman Nabi SAW masih hidup. Beliau sahabat atau bukan? Sahabat atau bukan? Kenapa bukan? Nah, jadi ulama kita atau orang terdahulu itu bertingkat keutamaannya. Ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'it tabi'in. Sahabat maknanya adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW walau sesaat, dan saat itu dia beriman kepada beliau. Pernah melihat saja sesaat, beriman, lalu meninggal dunia dalam keadaan iman. Ini sahabat. Walau belum pernah mendengar ucapannya. Jadi seorang lewat, lihat Nabi SAW keluar dari masjid. Dikasih tahu, itu Nabi SAW. Melihat, lalu dia pergi, pulang ke negerinya. Maka dia sahabat. Walau orang tidak yang tahu pernah melihat Nabi SAW, maka dia sahabat di depan Allah Jalla wa'ala. Kalau yang hidup zaman beliau diutus, beriman, tapi belum pernah melihatnya walau sekali, walau sesaat, tapi beriman, maka dia bukan sahabat, tapi tabi'in. Seperti Najasyi, atau Uwais Al-Qarni, atau Ka'b Al-Ahbar, dan yang lainnya. Ada beberapa. Ini tabi'in. Nah, ini sebagai gambaran. Adapun orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, beriman dengan lisan, tapi benci dengan hati sampai matinya, siapa mereka? Sahabat bukan? Siapa? Munafik. Munafik bukan sahabat. Munafik bukan sahabat. Jadi jangan sampai keliru. Karena nama sahabat itu berarti kemuliaan. Sedikit faedah. Berikutnya beliau katakan, qala al-Hafidz fil Fath. Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari, menjelaskan hadis tadi, wa faidatu hadhihi tarjamah, dan faidah yang diambil dari tarjamah. Tarjamah itu judul bab. Yaitu Bukhari mengatakan bab rahimahullah taala, bab seseorang menyampaikan berita kematian kepada keluarga mayit secara langsung. Perkataan al-isyarah ila anna na'ya laysa mamnu'an kulluhu, bahwa na'yu itu tidak dilarang seluruhnya. Ada yang dilarang, ada yang tidak dilarang. Ini memaparkan, merinci. Wa innama naha amma kana ahlul jahiliyah yasna'unahu, tetapi Nabi SAW melarang seorang muslim melakukan na'yu, yaitu menyebarkan berita kematian, sebagaimana yang orang jahiliyah dulu melakukannya. Fakan yursiluna man yu'linu bi khabari mautil mayyit ala abwabid dur wal aswaq, yaitu ketika terjadi kematian lalu memanggil berapa orang, dikumpulkan, kamu pergi ke pasar, umumkan di pasar akan kematian ayah kami. Kamu pergi ke ladang-ladang, umumkan akan kematian ayah kami. Kamu pergi ke sana, diutus. Tidak boleh. Nah, itu seperti yang sering kita baca di surat kabar. Datang ke redaksi koran ini, bawa berita, ini tampilkan fotonya, disebutkan kami yang berduka, keluarganya. Ke surat kabar itu namanya anak yang
larang. Atau di stasiun radio atau televisi, ya prosesi kematiannya, pengurusannya, kemudian disebutkan jasa-jasanya. Beliau adalah orang yang berjasa dalam hal ini, dalam hal itu. Ini namanya anak yunya orang-orang jahiliyah yang dilarang. Tapi tadi, kata sebagian ulama, kalau menyampaikan berita kepada orang lain yang kenal, lalu barangkali ingin ikut menyolatkan, mengantarkan pada jenazah, maka ini tidak masalah, tidak mengapa. Karena ada faedah. Faedah untuk siapa? Untuk mayit dan untuk dia. Untuk dia apa faedahnya? Dapat pahala 2 qirat. Menyolati dan mengantarkan ke kuburan dapat 2 qirat. Untuk mayit apa itu? Nanti akan disebutkan insyaallah dalam keutamaan salat jenazah dan mengantarkan jenazah. Apabila seorang mayit disalatkan salat jenazahnya oleh paling tidak 40 orang yang bertauhid. Yang bertauhid itu yang sudah mengerti larangan syirik dan benci pada syirik, maka akan menjadi syafaat untuknya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Beliau katakan, فَإِخْبَارُ النَّاسِ بِمَوْتِ قَرِيبِهِمْ مِنْ دُونِ نَعْيِ jahilin jaiz. Maka menyampaikan berita kematian seseorang kepada kerabatnya atau sahabatnya atau orang yang dikenal olehnya, maka termasuk na'yu yang diperbolehkan. Bal matlubu syara'an, bahkan kata beliau sangat dianjurkan, bahkan secara syariat diperbolehkan. Kenapa begitu? Lima yatarattabu alaihi minal mubadarati li syuhudi janazati. Karena dengan sebab itu mereka akan segera datang untuk bisa menyaksikan jenazahnya. Menyaksikan jenazahnya. Ikut menyolati dan ikut menguburkan. Wat tahyiyat amri, dan mengurusi segala urusannya. Dari dimandikan, dikafani, disolati, diurusi hutang-hutangnya, wasiat-wasiatnya. Nah, saya sebutkan sebelumnya, untuk wasiat dan hutang itu diselesaikan sebelum disolatinya jenazah. Sebelum jenazah disolatkan, sudah diselesaikan. Wassalatu alaih, menyolatinya. Waddu'a lahu, dan mendoakannya. Wa tanfidhi wasiyatih, dan melaksanakan wasiat-wasiatnya. Wa ghairi dzalika minal ahkam, dan selainnya dari hukum-hukum yang berlaku. Nah itu. Tidak menunggu nanti, nunggu datang ini, tidak. Segera disampaikan beritanya. Ya. Ini faedah. Masih berapa menit? 10 menit. Kita lanjutkan lagi. Yang keempat, ta'khiru tazizi wa tasyil mayyit wa dafnih. Bolehkah mengakhirkan pengurusan jenazah? Memandikannya nanti, mengkafeni juga nanti, dan juga mengantarkannya ke kuburan dan menguburkannya ditunda. Boleh atau tidak? Kata beliau, fakatsiran ma yuakhiruna tasyi'al mayyit. Kebanyakan muslimin sengaja mengakhirkan penguburan jenazah. Wa yahjubuna anhul khair. Sehingga mayit ini apabila saleh terhalangi dari kebaikan yang menjadi haknya. Like disebutkan majlis yang lalu. Lisa'atin tawila, waktu yang lama. Aw li ayyamin adida ahyanan, bahkan kadang sebagian jenazah beberapa hari menunggu. Nah, ini tergantung kebiasaan suatu daerah. Di suatu daerah itu ada mayit disimpan dulu di rumah duka. Dikuburkannya kapan? Nanti kalau sudah sekian hari. Qawm yantadhiruna quduma ba'di auladihi min safarihim. Ada yang menunggu datangnya anak-anak mereka, kerabat mereka dari safar mereka. Liru'yati wa wada'ihi, agar bisa melihat yang terakhir dan perpisahan. Wa hadza, kata beliau, mukhalifun li amri Nabi SAW, menyisihi perintah Nabi SAW yang bersabda, asri'u bil janazati, segerakan pengurusan jenazah.
Jadi kalau ada kerabat kita meninggal dunia, ya sudah dipastikan meninggal dunia, yang kita sebutkan majlis yang lalu, ya langsung dimandikan jenazahnya. Karena badannya masih lentur, masih muda, dilepas bajunya. Ya. Kemudian juga dikeluarkan isi perutnya sambil ditegakkan sekitar 30 atau 45 derajat. Diurut perutnya, keluar kotorannya, mudah diistinjakan, sehingga bersih. Karena mohon maaf, lubang anusnya masih agak elastis. Tapi kalau sudah kaku bagaimana? Nah, lubangnya tidak bisa nutup. Sehingga terjadilah khurafat yang terjadi. Memandikan anaknya yang pertama, coba di apa tadi itu? Di fardu katanya ya. Wah, masih kotor, berarti kamu banyak dosanya. Ganti yang satunya lagi. Akhirnya begitu, aib. Tidak cukup yang petugas yang mandikan. Nanti akan sebutkan siapa yang berhak mandikan. Nah ini. Kemudian setelah itu baru dikafani. Adapun menyolatkannya, maka ini menunggu sebanyak-banyaknya manusia dalam waktu yang tidak dilarang. Kemudian beliau katakan, bal mukhalifun lima thabata anal mayyit yarghabu bihi minal isti'jal fid dafni. Bakat melisihi apa yang diinginkan mayit itu sendiri. Jadi mayit diberitakan Nabi SAW ketika orang ini orang saleh, dia mengatakan, qaddimuni, segerakan urusi jenazahku. Segerakan urusi jenazahku dan dikuburkan. Tapi kata Rasulullah SAW tidak ada yang mendengar kecuali, atau semua makhluk mendengar kecuali manusia dan jin. Fatakhiru fi ma'siyatun lirrasul SAW. Maka mengakhirkan urusan jenazah, ini diantara bentuk maksiatnya keluarga kepada Nabi SAW. Kalau maksiat bagaimana? Berdosa. Wa jinayatun alal mayyit, dan termasuk perbuatan jahat kepada mayit. Haitsu yuakhiru 'anil khair, karena menghalangi dia, menunda dia dari kebaikan yang menjadi haknya. Alladzi qaddarahu Allahu lahu in kana shalihan, yang sudah Allah tetapkan baginya jika dia mayit yang saleh. Yang terakhir, al-'abath bi jussatil mayyit was sarqati ba'di a'dha'ihi. Perbuatan menyia-nyiakan mayit dan mencuri sebagian anggota tubuhnya. Fal muslimu lahu hurmatun hayyan kana mayitan. Perlu diketahui kata beliau, seorang muslim itu baik masih hidup atau sudah mati mulia. Mulia itu maksudnya tidak boleh disakiti tubuhnya atau harga dirinya. Fakama'anu la yajuzul i'tida ala jasadihi, sebagaimana kita tidak boleh menyakiti tubuhnya wa huwa hayyun saat masih hidup, kadzalika la yajuzul i'tida alaihi wa huwa mayyit. Demikian juga tidak boleh menyakiti dia ketika dia sudah mati. Kata beliau SAW, kasru 'azamil mayyit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayit sama dengan matahkan tulang yang masih hidup. Jadi pernah terjadi mayit mau dikuburkan, ternyata lubang kuburnya kurang panjang. Digali lagi, ditambahi panjangnya, masih kurang panjang. Akhirnya lama ditekuk. Nah itu tidak boleh. Menyakiti. Yang salah siapa? Yang salah yang menggalinya. Ukur dulu panjang tubuhnya berapa, 160, tambah 30 cm atau 40 cm, selesai. Nah, jadi tidak mengganggu jasadnya mayit. Maka beliau katakan fala yajuzul 'abad bi jusati au tashrihiha illa darurah. Maka tidak boleh menelantarkan jenazah mayit begitu saja kecuali darurat. Nah, jadi kalau ada jenazah mayit segera diurusi, kenal tidak kenal, kalau itu sudah mati diurusi. Wala juzu akhdhu ba'di a'dha'iha, dan tidak boleh mengambil sebagian dari anggota tubuhnya walaupun dia berwasiat. Wa naqlu dzalika listifadati minhu, mengambilnya dipindahkan ke orang yang masih hidup untuk mengambil manfaatnya.
Hatta walau kana huwa awsa bidzalik, kalaupun dia berwasiat untuk itu. Nanti kalau saya mati, retina mata saya untuk fulan, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena anggota tubuh ini milik Allah. Allah berikan pada kita hanya untuk ketika hidup. Tidak boleh dipindahkan. Sebagaimana harta ini milik Allah. Diberikan pada kita untuk ketika kita masih hidup. Dibagikan nanti kalau sudah mati tidak boleh. Tapi kalau masih hidup bagikan silakan sebagai hibah. Ini akan ada pembahasan di bab waris insyaallah. Fahadi wasiatun batilatun la tunfad, maka kalau ada mayat wasiat seperti itu tidak boleh dilaksanakan. Fadil a'dha la yamliku al mar'u, karena siapapun dari kita tidak memiliki anggota tubuh kita ini semua milik Allah. Wa huwa hayyun aw mayyitun hatta yatabarra' fiha, baik hidup atau mati walaupun dia bermaksud untuk tabarru'. Tabarru' yaitu donasi. Wa kadzalika la yamliku al-waratha, demikian juga tidak dimiliki oleh ahli waris. Fa kaifa yatabarra'una bima la yamlikun? Maka bagaimana kemudian berdonasi dengan apa yang tidak dimiliki? Ini yang perlu kita sadari. Makanya ketika terjadi musibah kematian, ucapan kita adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan akan kembali kepadanya. Waqad afdha dzalika Syekh Ibnu Bizbas wa Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dan ini difatwakan oleh dua orang Syekh, yaitu Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan, wa kadzalika sami'tu Syekhan Albani, demikian juga kami dengar guru kami yang lain Syekh Albani rahimahullah taala yufti bidzalika, berfatwa seperti itu, wa yuharrimu naqla a'dha'il muslim li hurmati hayyan kana mayyitan, mengharamkan mengambil bagian dari jasadnya seorang muslim baik ketika masih hidup atau sudah mati. Masih hidup atau sudah mati. In kanat hunaka daruratun li ba'dil a'dha' kal kulliyah awil kabid awil qarniyah fayumkinul istifada min jasadil kafir fi dzalika. Jika dibutuhkan oleh seorang muslim donasi anggota tubuh seperti hati atau kornea mata dan semisalnya, maka silakan kata beliau ambil dari orang-orang di luar Islam. Jangan dari seorang muslim, karena muslim itu mulia. Ya, walaupun dia berwasiat untuk itu maka tidak diperbolehkan. Idlaisa lahu hurmatun ka hurmatul muslim, karena berbeda antara jasadnya orang muslim dengan orang yang tidak beriman. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh keluarga mayit yang tidak boleh dilakukan kepada mayit. Ya, demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Dan terakhir, ma yajibul mayyit, apa yang wajib dilakukan terkait dengan mayit, kata beliau, yajib ala ahlil mayyit, wajib bagi keluarga mayit, au man hadarahu minal muslimin, bagi yang hadir dari muslimin, 4 perkara. Nah, ini akan kita bahas di waktu akan datang insyaallah. Memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Nah, ini pembahasan tentang masalah jenazah insyaallah akan kita ambil di majelis akan datang. Apa yang baik semoga diberkahi dan mengamalkannya, dan apa yang keliru semoga maafkan dan diampuni dosa sekalian. Barangkali ada yang menyampaikan sesuatu maka dipersilakan, masih ada beberapa saat ke depan. Silakan. Baik. Titipan dengan hutang sama atau tidak? Tidak sama. Hutang itu terkait dengan nasib kita di akhirat. Kalau kita meninggal dunia dan masih terkait dengan hutang, maka akan diselesaikan di akhirat. Adapun kalau titipan ini amanah, dan amanah selesaikan, maka dia ketika mendapatkan amanah dan belum sempat, maka dia segera menghubungi orang yang dimaksud atau menitipkannya kepada orang lain untuk sampaikan kembali. Adapun dari sisi tanggung jawabnya di akhirat sama akan ditanya. Dan semua akan ditanya. Tapi kalau hutang terkait dengan yang berhutang, yang kita berhutang, dan kalau amanah terkait dengan orang yang memberikan amanah. Tapi sama-sama merupakan tanggung jawab dari sisi yang berbeda. Wallahu a'lam. Demikian wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa da'wana alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.